Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa sama-sama hadir di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, berkah, hidayah kepada kita semua. Terus kalian, kalau saya tanyakan kepada Bapak Ibu atau kaum muslimin pada umumnya, apakah sudah mengenal Allah? Tentu jawabannya sudah. Akan tersinggung kalau dikatakan belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, harus kita buktikan di dalam kehidupan ini. Bagaimana kita bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dalam kehidupan ini seringkali tidak memperlakukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Kalau seorang pegawai dipanggil atasannya misalnya, atau Bapak Ibu diundang oleh wali kota atau presiden, diundang jam 9 pagi, kira-kira persiapannya dari jam berapa? Pakaian yang kita kenakan seperti apa? Yang baik, yang baru. Ya, bandingkan dengan ketika Allah Subhanahu wa taala mengundang kita, memanggil kita dalam sholat 5 kali sehari. Apakah kita mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk menghadap Allah, ataukah kemudian kita sekedarnya saja, tidak mempersiapkan diri, mengenakan pakaian sekedarnya saja, dan itu juga yang kita pakai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun sarungnya tidak ganti, kopiahnya tidak ganti, ya, dicuci seminggu sekali atau sebulan sekali. Sementara ketika yang mengundang itu orang yang dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi, seringkali memperlakukannya melebihi perlakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengenal Allah, bahwa Allah itu yang memberi kita hidup, Allah itu yang memberi kita rezeki, Allah yang maha kaya, Allah tidak pernah menipu, Allah tidak pernah ingkar janji. Mari kita bandingkan harta yang kita belanjakan di jalan Allah dengan yang kita investasikan untuk keuntungan duniawi. Berapa kita bisa memberikannya? Banyak orang yang tertipu investasi jutaan, ratusan juta, miliaran, berani mengeluarkan uang sampai miliaran, tetapi kalau berinfak di jalan Allah, yang kira-kira berapa yang dikeluarkan dibandingkan yang dimiliki? Padahal investasi yang ditawarkan ya tidak lebih dari 2%, 3%. Kalau sudah 10% ke atas biasanya penipuan, dan banyak orang yang tertipu. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keuntungan 10 kali lipat, 70 kali lipat, 700 kali lipat, dan Allah tidak
pernah menipu. Allah tidak pernah ingkar janji, tetapi kita tidak percaya berinvestasi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesungguhnya bukti bahwa sebenarnya kita ini belum benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah pada pagi hari ini mari kita mencoba untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat. Ada satu kisah yang menarik tentang Pak Kiai dan burungnya. Ini burung beneran, Pak. Ya. Nah, ada yang tertawa di belakang itu, ya. Pak Kiai ini punya seekor burung, katakanlah burung beo, yang pandai sekali berzikir. Karena burung ini kandangnya di sebelah musola Pak Kiai, sehingga ketika Pak Kiai ini melantunkan zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, burung ini juga hafal dan fasih melafazkannya. Suatu ketika burung ini lepas, kemudian diterkam oleh kucing. Peristiwa itu membuat Pak Kiai sangat bersedih. Ternyata burung yang setiap hari melafalkan kalimat-kalimat tauhid itu, ketika mati, ucapan terakhirnya sama dengan burung yang lain. Yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, begitu diterkam sama kucing, ya seperti kucing, seperti burung mati gitu. Maka Pak Kiai menangis bersedih. Muridnya melihat Pak Kiai ini bersedih, dibawakan burung yang lain sebagai pengganti. Lalu Pak Kiai kemudian tambah bersedih. Apa yang membuat Pak Kiai sedih? Saya khawatir setiap hari saya berzikir, melafalkan kalimat-kalimat tauhid, tetapi pada saat kematian nanti bukan kalimat tauhid itu yang saya ucapkan. Jadi Pak Kiai ini sedih bukan karena guru kesayangannya mati, tetapi mengambil pelajaran yang luar biasa. Khawatir sekali jangan-jangan selama hidup beribadah, berzikir, melakukan amalan-amalan ini bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah ini tidak kenal kepada siapa sesungguhnya kita beribadah. Kita sebut namanya tetapi tidak mengenal secara persis siapa sebenarnya kita sebut namanya. Karena itulah Bapak sekalian, sesungguhnya mengenal Allah ini adalah dasar dari awal beragama. Awaluddin ma'rifatu. Awal beragama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perkara manusia, apakah manusia itu akan bahagia atau menderita, beruntung atau celaka, gagal atau berhasil, ditentukan oleh seberapa dalam dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seberapa dekat dia menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan manusia dengan seluruh problematikanya sesungguhnya sangat ditentukan, dan inilah faktor utama yang menentukan apakah seseorang itu bahagia atau tidak. Kalau ada persoalan di dalam kehidupan, sesungguhnya persoalannya adalah persoalan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sebagai orang tua misalnya merasa resah, merasa gelisah karena anak kita anggap anak kita bermasalah, sebenarnya itu ada masalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada masalah pekerjaan, ya sudah diurus serius tetapi kemudian tidak berhasil, sebenarnya yang bermasalah adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala persoalan dalam kehidupan ini, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan ini, ujung pangkalnya nanti sesungguhnya adalah karena kita bermasalah. Hubungan kita ini bermasalah dengan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awaluddin ma'rifatullah. Ya. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sarihim ayatina fil afaq wa fi Samrihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haqqu. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid." Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melihat, membaca, memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di segenap ufuk pada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di jagat raya ini, dan memperhatikan diri kita sendiri, memperhatikan apa yang ada di dalam diri kita sendiri, sehingga dengan demikian kita nanti akan menemukan bahwa memang Al-Quran itu benar. Disinilah kemudian mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa melalui ayat-ayat kauniyah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhampar di segenap ufuk dan apa yang ada di dalam diri manusia. Juga membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah di dalam As-Sunnah. Siapakah yang menciptakan Anda? Siapakah yang memberi tubuh, warna mata, serta rambut Anda? Siapakah yang menentukan tinggi badan dan warna kulit Anda? Siapakah yang menciptakan Anda berikut orang lain, bumi dan langit, serta seluruh makhluk hidup di antara keduanya? Siapakah yang menetapkan keteraturan pada planet-planet, matahari, dan bintang di segenap penjuru ruang angkasa? Kebanyakan orang akan memberikan jawaban yang sama persis. Allah telah menciptakan kita. Dan tak ada keraguan bahwa kenyataannya memang demikian. Tapi, sejauh manakah Anda mengenal Allah yang telah menciptakan kita dan seluruh jagat raya hingga bagiannya yang terkecil? Yang pertama, diperintahkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat tentang penciptaan alam semesta. Mari kita simak sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha Bapak sekalian, pada suatu ketika pada waktu subuh, setelah memandangkan azan, Bilal dan kaum muslimin menunggu kedatangan Rasulullah di masjid. Tetapi Rasul tidak juga beranjak meninggalkan rumahnya menuju masjid. Maka kemudian Bilal mendatangi rumah Nabi. Beliau menyaksikan Rasulullah sedang menangis, air mata membasahi janggutnya. Bilal bertanya, "Ya Rasul, apa yang membuat Anda menangis?" Rasul kemudian mengatakan, "Baru saja malaikat Jibril datang menurunkan wahyu. Sungguh celaka manusia ini.
yang membaca, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian mereka menjadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah yang menjadikan Rasul menangis. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Mudah-mudahan jemaah sekalian, kita tidak termasuk di antara manusia-manusia yang ditangisi oleh Rasulullah. Itu orang-orang yang melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap saja kemudian mereka tidak beriman. Mudah-mudahan ketika kita melihat begitu besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyatnya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang kemudian jatuh tersungkur bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui segala kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat terus sekalian, ini adalah salah satu bagian dari permukaan bumi. Ini namanya Niagara Falls, bendungan Niagara. Ya, salah satu bendungan terbesar di dunia. Kita lihat di sini mobil-mobil yang diparkir itu nampak begitu kecil, gedung di situ juga nampak begitu kecil, kapal feri yang berlayar di sungai ini juga nampak begitu kecil. Orang-orang yang berada di tempat ini tidak kelihatan. Ini hanyalah secuil dari permukaan bumi. Kita bisa membayangkan betapa luasnya bumi kita ini. Tetapi nanti kita akan melihat bahwa bumi yang kita lihat begitu luas ini dibandingkan dengan benda-benda angkasa yang lain, sesungguhnya hanyalah setitik debu dibandingkan dengan benda angkasa yang lain. Seberapa luas sesungguhnya jagat raya ini? Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami. Seperti inilah gambaran keadaan jagat raya ini. Agar manusia tidak mampu membayangkan ukuran dan tatanan jagat raya yang kita punya. Jagat raya diperkirakan berisi sekitar 300 miliar galaksi. Galaksi Bima Sakti kita hanyalah salah satunya. Terdapat sekitar 250 miliar bintang dalam galaksi Bima Sakti. Matahari kita hanyalah salah satunya. Dengan kata lain, masih terdapat lebih banyak bintang di jagat raya daripada di jelas pasir di seluruh pantai di bumi. Dan matahari kita hanyalah salah satu butiran pasir ini. Dunia tempat tinggal kita tidaklah lebih besar dan sebutir pasir tersebut. Sedangkan manusia, makhluk kecil penghuni bumi, ia bukan apa-apa di dalam jagat raya maha luas ini. Inilah pencapaian yang telah oleh manusia di atas modern ini, dengan teknologi yang paling modern, dengan teknologi yang paling canggih. Manusia menemukan bahwa jagat raya ini terdiri dari 300 miliar galaksi. Salah satunya galaksi Bima Sakti. Ya, alamat tempat tinggal kita ini di galaksi Bima Sakti. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat diperkirakan 250 miliar bintang. Salah satunya matahari. Jadi matahari kita itu hanyalah salah satu bintang di antara
bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Dan bumi tempat tinggal kita ini hanyalah salah satu planet yang mengitari matahari. Dulu diajarkan kepada kita ada 9 planet, kemudian ada 10 planet, terakhir ditemukan lebih dari 700 planet. Dan bumi adalah salah satu dari planet-planet yang mengitari matahari. Manusia ini adalah makhluk yang teramat kecil yang tinggal di permukaan bumi. Bayangkan kalau kita melihat bendungan Niagara, manusia tidak nampak di situ saking kecilnya. Apakah lagi kalau kemudian manusia ini dibandingkan dengan luasnya bumi kita? Jadi manusia itu adalah setitik debu yang ada di permukaan bumi. Dan bumi itu juga adalah setitik debu di antara planet-planet yang mengitari matahari. Matahari kita juga hanyalah setitik debu di antara 250 miliar bintang yang ada di dalam galaksi Bima Sakti. Dan galaksi Bima Sakti juga hanyalah setitik debu di antara 300 miliar galaksi. Suatu saat nanti, Bapak sekalian, bisa jadi 350 atau 300 miliar galaksi ini juga setitik debu di antara benda-benda angkasa yang lain yang hari ini manusia belum bisa menjangkaunya. Kita bisa melihat betapa luasnya jagat raya ini, betapa kecilnya manusia, betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sayang nanti kita melihat ada sebagian manusia itu yang sangat menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat ya, benda-benda yang ada di jagat raya ini, dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Ini adalah planet-planet yang ada di matahari. Bulan yang paling kecil ini Merkurius, ada yang lebih besar Mars, ada yang lebih besar dari Mars, Venus, yang lebih besar lagi adalah bumi. Inilah tempat tinggal kita. Kemudian ada planet yang lebih besar dari bumi kita, ada Uranus, ada Saturnus, ada Jupiter, dan ini adalah matahari. Bandingkan besarnya matahari kita dengan bumi kita ini. Dan bumi kita, matahari kita sekali lagi adalah salah satu bintang di antara 250 miliar bintang yang ada di dalam galaksi Bima Sakti. Ada bintang-bintang lain yang jauh lebih besar dibandingkan dengan matahari. Ada yang namanya supergiant yang jauh lebih besar daripada matahari. Ada lagi yang disebut Canis Major, dan ini adalah bintang yang terbesar yang ditemukan manusia pada hari ini di antara 250 miliar bintang. Mari kita lihat ukurannya. Jika dibandingkan bumi kita dengan bintang yang terbesar ini, sekali lagi bumi kita ini hanyalah setitik debu saja dibandingkan dengan bintang yang terbesar ini. Bayangkan bumi yang begitu besar ini dibandingkan dengan bintang terbesar, itu hanya setitik debu. Apalagi kita yang ada di permukaan bumi ini. Mari kita lihat lagi. Seandainya kita naik pesawat dengan kecepatan 900 km per jam, dibutuhkan waktu 1100 tahun untuk mengelilingi permukaannya. Jadi Bapak itu kalau mau naik pesawat mengelilingi bintang Canis Major tadi, bintang terbesar, sekali putaran itu membutuhkan waktu 1100 tahun. Ya kira-kira mati 15 kali baru sampai. Bayangkan ini betapa besarnya matahari. Ya, naik pesawat sekali keliling dibutuhkan waktu 1100 tahun.
Ya. Dan yang menarik kalau sekalian, bintang yang baru saja kita lihat tadi jumlahnya ada 250 miliar. Dan 250 miliar inilah yang membentuk galaksi Bima Sakti, dan galaksi Bima Sakti hanyalah salah satu di antara 300 miliar galaksi yang ada di jagat raya. Sehingga kemudian baru sekalian yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, manusia ini, ya kita ini loh, yang sombong, yang merasa hebat, yang merasa kuat, ya. Mari kita bandingkan dengan ciptaan Allah SWT yang lain. Dibandingkan dengan bangunan-bangunan saja, kita ini teramat kecil. Apalagi dibandingkan dengan bumi. Dan bumi kita itu juga teramat kecil dibandingkan dengan planet-planet yang lain. Matahari kita juga adalah salah satu dari bintang di antara 250 miliar bintang. 250 miliar bintang ini yang membentuk galaksi Bima Sakti ini hanyalah salah satu di antara 300 miliar galaksi. Kita belum tahu di luar galaksi itu ada apa. Teleskop yang paling canggih hanya bisa sampai pada galaksi. Seandainya nanti ada teleskop yang jauh lebih hebat, manusia akan dikejutkan bahwa ternyata di luar galaksi masih ada benda-benda angkasa yang jauh lebih besar. Sehingga mari kita rasakan betapa kecilnya kita ini dibandingkan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita rasakan betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita lihat persaingannya. Ini yang dulu ditemukan oleh para ilmuwan, ada 9 planet yang mengelilingi matahari. Bumi kita itu kecil aja. Coba bayangkan kalau sekecil itu kemudian disentil begitu, ada apa? Gerak sedikit saja, ya, bagian dari bumi kita ini sudah menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Bumi ini goyang beberapa detik saja, Pak. Ya, sudah menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Apalagi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala murka, ya, kemudian bumi ini dibuat permainan, hancur dia, Pak. Beruntunglah kita bahwa Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar itu juga Allah yang penuh kasih sayang. Sehingga melihat betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala, betapa maha kuasanya Allah, dan betapa maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sikap yang lebih baik kecuali kita ini tunduk patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat sekali lagi. Kita umpamakan kita melakukan perjalanan meninggalkan semakin tinggi kita melihat kita semakin kecil, dan kemudian banyak di antara benda-benda yang ada di angkasa. Sebenarnya kita melihat bahwa sebenarnya manusia ini belum sepenuhnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sholat menghadap Allah, cepat-cepat tergesa-gesa semaunya.
sebenarnya dia tidak mengenal kepada siapa dia menghadap. Kalau dia berinfak segarnya, diambilkan dari yang terjelek yang kita miliki, disedekahkan di jalan Allah, menunjukkan bahwa dia tidak kenal bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa, maha kaya, yang memberi kehidupan dalam seluruh kehidupan kita ini. Kalau kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 menit kita merasa sudah sangat lama. Tetapi kalau nonton bola di TV 1,5 jam atau 2 jam terasa singkat, sebenarnya kita belum mengenal kepada siapa kita itu menghadap. Demikian juga ketika kita mendatangi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau ke pengajian misalnya, ya banyak orang itu yang datang ke pengajian itu ya, walaupun tidak dipungut biaya, tidak seperti ketika orang itu mendatangi konser musik. Ya, bersyukur di tempat ini orang yang datang ke pengajian itu melebihi orang datang ke konser musik, gitu. Menunjukkan bahwa kita yang di sini memang sudah mengenal betul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekalian kita sudah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di jagat raya ini, mari kemudian kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di dalam diri kita. Allah berfirman, "Hal ada 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira." Ayat ini mengajak kepada kita untuk merenung jauh ke belakang sebelum kita ada di dunia. 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, ketika dunia ini belum diciptakan, pada waktu itu kita ada di mana? Pada waktu itu nama kita siapa? Pada waktu itu kita menjadi apa? Pada waktu itu kita disebut apa? Tentu saja kita semua tidak bisa memberikan jawaban, karena pada waktu itu kita belum menjadi apapun. Lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merenungkan kembali dulu jauh, ya, sebelum semua ini ada, sebelum kedua orang tua kita ada, sebelum kakek nenek kita ada, 1000 tahun yang lalu, sebelum bumi ini tercipta, sebelum jagat raya ini tercipta. Pada waktu itu kita ada di mana? Pada waktu itu kita menjadi apa? Pada waktu itu kita bernama siapa? Pada waktu itu kita dipanggil apa? Tentu tidak ada jawabannya, karena pada waktu itu kita belum menjadi apapun. Allah kemudian menjelaskan bahwa kita ini ada di dunia semata-mata karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Inilah satu-satunya jawaban yang akan memberikan kepuasan kepada akal manusia itu, bahwa kehadiran kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah diperintahkan juga kepada kita ini untuk merenungkan kembali bagaimana sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu ketika menciptakan kita. Kita akan melihat video perjalanan kehidupan kita semua, sejak pertama Allah menciptakan sampai kemudian kita dilahirkan di dalam kehidupan dunia. Inilah perjalanan 9 bulan yang luar biasa, perjalanan kita semua untuk kemudian kita bisa melihat dunia. Ketika kita melihat tayangan ini, Bapak sekalian, mari kita rasakan bersama. Inilah perjalanan kehidupan kita semua. Inilah perjalanan 9 bulan yang luar biasa, perjalanan kita semua untuk kemudian kita bisa melihat dunia. Ketika kita melihat tayangan ini, Bapak sekalian, mari kita rasakan bersama. Inilah perjalanan kehidupan kita semua sebelum kita dilahirkan ke dunia. Pada mulanya ada satu sel sperma bertemu dengan sel telur, kemudian menyatu, tumbuh, membelah, menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, 16, semakin hari semakin besar.
semakin sempurna sampai kemudian 9 bulan setelah itu kita lahir ke dunia. Seperti inilah keadaan kita ketika kita berusia 1 minggu. Kita akan menetap di tempat ini 9 bulan lamanya. Mari kita rasakan bahwa setiap fase penciptaan kita ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita ini karunia yang sangat luar biasa. Seperti inilah profil wajah kita, belum sempurna, belum nampak secara jelas, tetapi dari waktu ke waktu semakin hari semakin sempurna. Inilah kita pada waktu kita berusia 9 minggu. Pada waktu itu kita sudah bisa melakukan gerakan refleks saraf. Usia kita sekarang 12 minggu. Alat kelamin kita sudah terbentuk tetapi belum terlihat jelas. Usia 16 minggu, jari-jari tangan dan kaki mulai terbentuk. Kita pada waktu itu mulai belajar menggenggam. Mungkin kita menggenggam tali pusat kita. Usia kita 18 minggu. Pada saat itu kita sudah mulai bisa menendang, sehingga ibu kita merasakan tendangan kaki kita yang ada di dalam perut. Pada usia 24 minggu, seluruh panca indera mulai bekerja. Apa yang dimakan oleh ibu kita juga merasakannya melalui air ketuban. Kita juga mulai mengenal rasa air susu ibu. Kita juga bisa mendengar dari luar rahim walaupun tidak jelas. Dan refleks menghisap jari-jari tangan kita. Dimulai sejak kita di dalam rahim,
dari sana kita bisa melihat betapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merencanakan sedemikian rupa agar kita di dunia. Allah berkehendak dengan segala kasih sayangnya menghadirkan kita di dunia ini. Setiap fase dari fase-fase pertumbuhan kita di dalam lahir ibu kita, sesungguhnya kita melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga kita melihat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak sekalian, kalau kita melihat perjalanan kehidupan kita seperti itu, betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih menyayangi kita dibandingkan dengan diri kita sendiri. Seringkali manusia ini justru merusak dirinya sendiri, menghancurkan dirinya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah, sesungguhnya karena Allah sayang kepada kita. Sebab dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan manfaat yang besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita, sesungguhnya juga karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar kita ini tidak mendapatkan bahaya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu dengan penuh kasih sayang. Hendaknya kemudian kita juga bisa menyayangi diri kita sendiri. Tidak ada sikap yang lebih baik untuk menyayangi diri sendiri kecuali kemudian kita mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir ke dunia karena kehendak Allah, maka kehidupan kita ini tidak akan pernah baik kecuali kalau kita mengikuti kehendak Allah. Kita menjadi manusia tujuan kemauan kita menjadi manusia bukan kehendak kita, bukan keinginan kita. Kita menjadi manusia karena kehendak Allah, karena rencana Allah, karena program Allah, kemauan Allah. Untuk apa kita ada di dunia ini? Tentu Allah yang tahu. Maka tidak ada sikap yang lebih baik di dalam kehidupan kita kecuali di dalam kehidupan ini kita sepenuhnya mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Kenapa kemudian manusia tidak mengikuti kehendak Allah, bahkan kemudian mengikuti hawa nafsunya, bahkan kemudian mengikuti godaan setan, semata-mata karena manusia ini tidak mengenal Allah dengan baik. Mari kita lihat, Allah menciptakan kita sempurna. Dua telinga dengan posisi yang seperti sekarang ini, diberikan kepada kita dua mata di tempat yang sangat tepat. Seandainya mata kita bergeser sedikit, tentu kehilangan keindahannya. Belum lagi fungsinya, ya, sama-sama punya mata. Bandingkan mata manusia dengan mata kucing misalnya. Mata kucing hanya untuk melihat. Mata manusia melihat, melirik, melotot, ngecek, ngolok, lengkap kemampuannya. Ya. Mulut binatang hanya untuk makan dan bersuara. Mulut manusia bisa ngomong, bisa nyanyi, bisa mencibir, bisa memuji. Sekedar tersenyum saja banyak maknanya. Ada senyum yang tulus, ada senyum yang materialis, ada senyum yang mengejek, ada senyum yang pedih. Kita senyum. Itulah luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga fungsi-fungsi yang lain. Rambut yang di kepala kita tumbuh terus memanjang. Sementara bulu mata kita berhenti tumbuh ketika ukuran tidak sampai 1 cm. Coba bayangkan kalau rambut di sekujur tubuh kita ini tumbuh memanjang seperti rambut di atas kepala kita. Siapa yang memerintahkan rambut di kepala kita tumbuh terus memanjang? Dan siapa yang memerintahkan bulu mata kita berhenti tumbuh ketika belum mencapai ukuran 1 cm? Kalau kita merasakan ini semua, betapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita.
Karena itu jangan kita sampai menzalimi diri kita sendiri dengan tidak mengikuti apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah orang yang lain. Yang mirip-mirip ya, matanya juga keluar, telinga juga persis di tengah, mulutnya juga seperti itu. Tetapi bapak sekalian, kalau kita tanyakan apakah bapak ibu sekalian mau menjadi seperti ini? Sekarang bapak ibu menjawab tidak. Tetapi pada hari kiamat nanti ada orang-orang yang ingin atau mereka menyesal menjadi manusia. Mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya jika aku menjadi tanah saja. Pada hari pembalasan nanti binatang-binatang saling membalas. Yang di dunia bertanduk menanduk binatang yang tidak bertanduk. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tanduknya kepada binatang yang tidak bertanduk untuk membalas perlakuan binatang yang bertanduk di dunia. Setelah membalas di dunia ini membalas dalam kehidupan binatang ini selesai, keadilan telah ditegakkan, maka binatang-binatang ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tanah. Orang-orang kafir yang lihat itu mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya alangkah baiknya jika saya menjadi tanah saja, tidak perlu mempertanggungjawabkan. Hari ini kita mengatakan lebih mulia daripada binatang. Hari ini kita memilih menjadi manusia. Ya, tetapi nanti ada orang, mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang kafir, menyesal kenapa menjadi manusia. Bagi kita tentu yang lebih baik adalah bersyukur. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita makhluk yang terbaik. Apapun manusia, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, rambutnya keriting atau rambutnya lurus, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, sempurna. Allah Subhanahu wa taala rambut lurus sama rambut keriting pindah mana Pak? Ya, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Kalau ibu yang menarik, yang langsing apa yang nggak langsing? Ya tergantung. Saya punya teman kuliah di Sudan. Di Sudan sana yang namanya wanita cantik itu yang badannya besar, yang gemuk, itu yang cantik. Karena itu sebelum menikah, perempuan-perempuan di sana itu di-camp, disuruh makan sebanyak-banyaknya. Disuruh makan sebanyak-banyaknya. Karena wanita yang cantik itu adalah wanita yang berbadan besar, gemuk, itulah yang cantik. Ya. Tetapi kalau sekalian, apakah kulitnya hitam, kulitnya putih, lurus rambutnya, atau keriting rambutnya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini sempurna. Diberi akal yang sempurna, diberi tubuh yang sempurna, diberi rohani yang sempurna. Tetapi bagus sekalian, ternyata manusia yang sangat kecil ini, yang sangat lemah ini, yang ada di dunia semata-mata karena kasih sayang Allah ini, bisa menyombongkan diri sedemikian rupa.
bahkan kemudian mereka menantang Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar menantang Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Kalau yasinan sambil menemui artinya dia. Ya. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik mani, maka tiba-tiba dia menjadi penantang yang nyata. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Mari kita lihat manusia-manusia yang ada di dalam kehidupan sejarah manusia ini yang menyombongkan diri sedemikian rupa, bahkan menjadi penantang-penantang Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini jasad Fir'aun. Dia adalah bangkai yang menjijikkan. Fir'aun yang kita lihat hari ini hanyalah bangkai yang sangat menjijikkan. Tetapi di masa kekuasaannya, dengan sangat berani dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku inilah Tuhanmu yang paling tinggi. Itu yang dikatakan oleh Fir'aun. Inilah manusia yang menjadi penantang-penantang Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sejarahnya selalu ada manusia-manusia yang sangat sombong, menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar dan merasa lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di awal abad Masehi ada seorang filsuf terkenal namanya Aristoteles. Dia merenungkan tentang penciptaan alam semesta ini, kemudian dia menyimpulkan, setelah menciptakan alam semesta ini, Tuhan istirahat. Selanjutnya alam bergerak mengikuti hukum-hukumnya sendiri yang disebut sebagai hukum alam. Saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, terutama para guru, ketika kita mengatakan hukum alam, sebenarnya ini kalimatnya khas orang-orang yang ateis, karena mereka tidak mau menyebut itu sebagai hukum Allah atau sunatullah, maka mereka mengatakan sebagai hukum Allah. Jadi Tuhan itu seperti tukang arloji, kata Aristoteles. Setelah arloji jadi, maka arloji itu akan berputar sendiri. Tukang arlojinya istirahat. Tuhan menciptakan jagat raya ini dengan hukum-hukum alam. Setelah itu Tuhan tidak lagi mengurus, semuanya mengikuti hukum Allah. Itu kata Aristoteles. Mungkin kita bisa menertawakan apa yang dikatakan Aristoteles, tapi mari kita lihat sikap kita ini. Seringkali sesungguhnya di dalam kehidupan kita ini kita tidak memperhitungkan Allah, tidak dianggap, tidak direken. Coba kalau Bapak Ibu sekarang membuat perhitungan, pernahkah memperhitungkan faktor Allah? Nusun anggaran, pendapatan dari sini, pengeluaran dari sini. Ya. Allah yang maha memberi rezeki itu tidak dianggap sebagai sumber pendapatan. Tidak dihitung. Bahkan seringkali Allah Subhanahu wa taala ditempatkan pada posisi yang terakhir sebagai alternatif terakhir. Begitu sakit datang ke dokter, yang teringat, yang nyantol dalam hatinya itu, saya datang ke sana. Memang diperintahkan, tetapi hatinya ini kemana? Ya, begitu tidak sembuh datang lagi ke dokter yang spesialis. Tidak sembuh juga datang yang lebih spesialis. Setelah spesialis tidak sembuh, cari pengobatan alternatif 1, 2, 3 nggak sembuh, terakhir ya coba doa, barangkali didengar oleh Allah. Coba ya. Coba
siapa tahu sembuh. Bapak ini Allah Subhanahu wa taala ini ditempatkan dalam posisi terakhir. Setelah akal manusia tidak sanggup menemukan jalan keluar, setelah tidak ada solusi, barangkali untung-untungan siapa tahu kalau doa ternyata sembuh. Maka berdoa dengan setengah hati. Betapa banyak ketika manusia itu menghadapi persoalan di dalam kehidupan ini menafikan Allah, tidak dihitung. Ya, dianggap Tuhan itu tidak bisa ngurusi. Urusan begini saja kenapa mesti berdoa? Saya sendiri saya tidak usah doa. Banyak orang yang mengatakan seperti itu. Yang lebih ekstrim lagi, Friedrich Nietzsche, yang mengatakan Tuhan sudah mati, Tuhan tetap mati, dan kita telah membunuhnya. Tidakkah seharusnya kita sendiri layak menjadi Tuhan-Tuhan? Ya, mungkin juga kita akan mentertawakan apa yang dikatakan Nietzsche. Tetapi bisa jadi di dalam kehidupan ini sama juga seperti Aristoteles, kita tidak memperhitungkan Allah SWT yang maha berkuasa. Di abad modern ada ilmuwan fisika yang namanya Stephen Hawking. Ini ilmuwan fisika terbesar di abad ke-21. Kalau di abad ke-20 ada Einstein, abad ke-21 ini ada Stephen Hawking. Apa yang dia katakan? Tidak ada kehidupan sesudah mati. Itu hanya dongeng bagi orang-orang yang takut kegelapan. Surga itu mimpi, karena itu nikmati sebaik-baiknya hidup Anda saat ini. Ketika dia ditanya apakah Anda tidak takut kematian, Stephen Hawking mengatakan selama lebih dari 50 tahun terakhir selama hidup saya divonis segera mati. Karena seumur hidup dia hanya berbaring, tidak bisa tegak berdiri, hanya berbaring. Dia mengatakan selama ini saya sudah divonis mati, tetapi ternyata saya masih hidup sampai hari ini. Manusia ini seperti komputer, akan mati kalau sel-selnya, komponen-komponennya sudah tidak berfungsi. Itu yang dikatakan oleh Stephen Hawking. Mungkin kita juga bisa mempertawa karena apa yang dikatakan. Tetapi betapa banyak manusia ini di dalam kehidupan ini sebenarnya sangat meremehkan kehidupan sesudah mati. Saya pernah baca dan truk berbahaya. Truk itu kan di belakangnya biasanya ada tulisannya. Apa biasanya tulisannya? Kenapa? Jaga jarak. Jaga jarak. Ya. Itu orangnya baik. Ya. Ingat rasanya, lupa namanya. Jaga. Pulang malu, nggak pulang rindu. Macam-macam tulisan itu. Tapi yang ini luar biasa. Apa tulisannya? Karena asmara neraka saya anggap sepi. Oh. Ya, coba bayangkan. Sopirnya ini luar biasa. Ya, karena asmara neraka saya anggap sepi. Ada kaos yang dijual itu. Warnanya hitam, tulisannya putih. Apa tulisannya? Panitia hari kiamat. Jadi Pak, ini apa maunya ini? Ya, seolah-olah hari kiamat itu bisa untuk guyonan, sehingga bikin kaos tulisannya panitia hari kiamat. Ini mungkin yang bisa kita lihat. Tetapi dalam kehidupan ini seringkali kita tidak menyadari, bahkan kemudian mengabaikan persoalan kehidupan sesudah mati. Begitulah Bapak sekalian, manusia-manusia yang sesungguhnya sangat lemah, diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kasih sayangnya, hidup di antara makhluk-makhluk yang lain yang sangat luar biasa besarnya. Tetapi bisa manusia itu sangat menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat, walaupun manusia itu makhluk terbaik dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain, tetapi di hadapan Allah manusia itu tetaplah makhluk yang sangat lemah, sehingga tidak seharusnya kita menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini betapa lemahnya manusia itu di hadapan kekuasaan manusia. Usia 21 tahun. Saat gambar ini diambil, ia adalah mahasiswa yang berprestasi. Menginjak usia 42 tahun,
Ia menjadi pengusaha berhasil dan ayah dari 2 anak. Suatu pagi, ia merasa wajahnya mati rasa. Saat pergi ke dokter, ia baru sadar dirinya mengidap kanker di muka bagian kirinya. Tak lama kemudian, kanker ini membutakan mata kirinya. Toshiko Suzaki, asal Jepang, adalah pebisnis sukses wanita yang telah berkeluarga dengan bahagia. Sayang, suatu hari ia jatuh sakit dan menderita kerusakan pada salah satu bagian otaknya. Wanita karir kaya raya dan penuh percaya diri di suatu hari, namun penyakit menjadikannya cacat mental di keesokan hari. Ia bahkan tak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Sejak kehilangan segala ingatannya, karir yang selama ini ia bangun semasa hidup tak lagi memiliki arti apapun. Kalau sekalian, seperti inilah manusia ini sangat lemah di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu yang lalu saya tidak bisa berdiri. Yang pada waktunya tidak berumput, tiba-tiba terjadi langsung jatuh. Tak bisa berdiri lagi, terpaksa merangkak. Padahal itu hanya salah satu syarat di antara miliaran. Satu aja bermasalah, kita sudah tidak bisa bergerak, berdiri tidak bisa, berbaring sakit, telungkup sakit, miring sakit, duduk sakit. Semua gerakan terasa sakit, hanya bisa diam saja. Ya. Jadi manusia ini seperti itu sesungguhnya. Karena itu sangat tidak pantas kalau manusia ini kemudian menghina diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah yang mempunyai langit yang 7 dan yang punya arsy yang besar? Mereka menjawab, kepunyaan Allah. Maka katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Inilah orang-orang yang menjadikan Rasulullah menangis, karena sesungguhnya mereka ini telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kemudian mengingkari, bahkan sangat menyombongkan diri, bahkan kemudian menjadi penentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, bukan karena mereka tidak mendapatkan bukti kebenaran, tetapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Karena itu, kalau sekalian, sekali lagi mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara orang-orang yang menjadikan Rasulullah menangis.
sehingga tidak ada yang lebih baik kecuali di dalam kehidupan kita ini kita menyadari bahwa kita hadir di dunia ini diciptakan Allah, maka kita adalah hamba Allah, maka kehidupan kita ini mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberi kepada setiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa saat pada kiamat. Mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ana. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan banyak terima kasih pada beliau Ustaz Haji